Sebuah jembatan besar di kota Baltimore, Maryland, Amerika Serikat ambruk pada Selasa 26 Maret dini hari waktu setempat setelah sebuah kapal kargo menabrak jembatan tersebut. Peristiwa ini menyebabkan 20 orang dan beberapa kendaraan terjun ke sungai di bawah jembatan Baltimore. Dalam rekaman CCTV yang ramai beredar di media sosial, memperlihatkan sebuah kapal kontainer menghantam jembatan Prancis Scott Quay, menyebabkan struktur baja tersebut ambruk ke sungai Patapsco. Tanggap darurat besar-besaran mulai dilakukan setelah tabrakan yang terjadi pada Selasa 26 Maret sekitar pukul 01.30 waktu setempat dengan kendaraan-kendaraan tanggap pertama memadati garis pantai. Para penyelam berada di dalam air untuk mencari korban selamat dengan suhu yang berada di sekitar titik beku. Jembatan 4 jalur sepanjang 1,6 mil atau 2,6 km ini membentang di sungai Patapsco di barat daya kota Baltimore. Jembatan besar ini dibuka pada tahun 1977 dan mengangkut lebih dari 11 juta kendaraan per tahun. Ini adalah bagian utama dari jaringan jalan raya di sekitar Baltimore, sebuah kota industri di pantai timur Amerika Serikat di sebelah ibu kota Washington DC. Otoritas transportasi Maryland menyampaikan kepada para pengemudi untuk menghindari jembatan tersebut. Situs web pemantau kapal Marine Traffic menunjukkan sebuah kapal kontainer berbendera Singapura bernama Dali berhenti di bawah jembatan tersebut pada Selasa dini hari waktu setempat. Wali kota Baltimore Brandon Scott dan eksekutif Baltimore County Johnny Olszewski Jr. mengatakan mereka mengetahui insiden tersebut dan upaya penyelamatan sedang dilakukan. Demikian laporan tim berita Garuda TV. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini dari peristiwa ambruknya jembatan di Baltimore, Amerika Serikat, kita sudah terhubung dengan jurnalis VOA Rio Tuasikal melalui sambungan aplikasi Zoom. Halo, selamat pagi Mas Rio. Halo Mas Rio. Ya, Mas Rio, selamat pagi. Selamat pagi, selamat malam waktu Iya, Amerika Serikat. selamat sore Cica dan pemirsa Garuda TV. Ya, Mas Rio, bisa dijelaskan kronologis ambruknya jembatan di Baltimore ini? Kenapa tabrakan ini bisa terjadi, Mas? Ya, Cica dan pemirsa Garuda TV, jadi kejadian tabrakan ini terjadi pada Selasa dini hari pukul 1.30. Jalanan ini lengang karena memang dini hari ya. Namun ada sejumlah petugas konstruksi yang sedang melakukan perbaikan kecil begitu. Menurut laporan media lokal, jadi kapal kargo ini berangkat dari pelabuhan Baltimore di pusat kota Baltimore, kemudian menuju ke selatan dan ke Andaya begitu. Jadi ketika seharusnya kapal ini melewati jembatan, harusnya di bagian tengah, melewati kolong jembatan, tapi mendekati jembatan dia oleng ke kanan sehingga menabrak struktur jembatan. Kru di kapal kargo sebetulnya sudah memberikan peringatan darurat kepada pihak berwenang. Jembatannya sudah ditutup sebetulnya, namun masih ada mobil yang ada di atas, kemudian ada petugas konstruksi yang masih melakukan pekerjaan mereka, dan mereka lah yang sampai sekarang masih dicari karena tercebur ke Sungai Cica. Dari laporan yang ada, berapa banyak korban yang akibat dari insiden ini dan bagaimana proses pencarian korban sejauh ini? Ya, petugas berwenang meyakini ada 8 orang yang tercebur ke sungai, dan sungai ini kedalamannya kira-kira 16 meter begitu. Selama proses pencarian ini sudah lebih dari 17 jam sejak kejadian. Petugas berhasil menyelamatkan 2 orang, satu tidak terluka parah, satu luka cukup serius dan sudah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, dan sampai saat ini petugas gabungan masih melakukan pencarian dan penyisiran kawasan untuk mencari 6 orang yang lain yang ditakutkan sudah meninggal dunia sebetulnya, Cica. Kemudian apakah sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka atas insiden ini? Iya, jadi investigasi langsung dilakukan oleh
Komite Nasional Transportasinya atau KNKT-nya Amerika Serikat. Jadi peristiwa alasan terjadi pastinya ini masih diselidiki, masih dalam investigasi. Dari tugas keamanan, dari kepolisian ini sudah dipastikan bahwa ini merupakan kecelakaan dan bukan merupakan serangan teror. Sementara baru itu yang dikeluarkan oleh pernyataan yang dikeluarkan oleh petugas sambil menunggu investigasi lebih lanjut, Cica. Mas Rio, ini bagaimana aktivitas masyarakat di Baltimore setelah jembatan ini ambruk? Ya, cukup ada disrupsi ya, gangguan terhadap kehidupan warga Baltimore sehari-hari. Jembatan ini setiap harinya dilewati kurang lebih 31.000 kendaraan. Dan satu tahun ada 11 juta kendaraan yang lewat. Jadi ada belasan ribu kendaraan ini setiap harinya harus mencari jalur alternatif lain. Ada bawah air, sebetulnya ada juga rute yang jauh lebih panjang begitu. Dampak kedua sebetulnya langsung ke pekerja pelabuhan. Jadi Baltimore ini merupakan kota pelabuhan dan pelabuhan Baltimore sendiri lapangan pekerjanya itu menyerap 15.000 warga. Nah, mereka lah yang jadi warga yang langsung terdampak karena aktivitas di pelabuhan itu belum bisa dilanjutkan sampai jalur airnya bersih dari puing-puing, reruntuhan, dan juga pelabuhan bisa berfungsi kembali begitu, Cica. Tadi Anda sampaikan ribuan kendaraan melalui jembatan Baltimore ini. Lalu apakah akan dilakukan perbaikan? Kapan rencana perbaikan jembatan Baltimore ini dimulai dan kira-kira berapa lama, Mas Rio? Ya, Cica, jadi hal ini sudah dinyatakan, ditanyakan sebetulnya oleh wartawan pada Wali Kota Baltimore konferensi pers kali ini. Namun Wali Kota Baltimore menyatakan masih terlalu dini untuk membahas rencana pembangunan kembali, pembiayaan, kemudian berapa lama jembatan tersebut. Karena pihaknya masih fokus dalam upaya pencarian korban dan juga memberikan kompensasi kepada keluarga yang terdampak. Namun Presiden Amerika Serikat di Gedung Putih sudah menyatakan bahwa pemerintah federal akan menanggung seluruh biaya pembangunan kembali jembatan tersebut, dan Presiden berharap bahwa Kongres Amerika menyetujui proposal itu, Cica. Mas Rio, sektor apa saja yang terganggu dari ambruknya jembatan ini? Jadi sektor yang paling pertama terasa adalah ekspor otomotif. Jadi kota Baltimore di Maryland ini kota yang jaraknya 60 km dari ibu kota Washington DC, dan dia merupakan satu dari rangkaian beberapa pelabuhan di pantai timur Amerika. Dan pelabuhan di Baltimore ini merupakan yang tersibuk menangani pengiriman mobil, di mana pada tahun 2022 ini lebih dari 750.000 pengiriman kendaraan. Jadi pengamat menilai bahwa kejadian hari ini sudah ada kerugian senilai jutaan dolar atau miliaran rupiah. Dan nilai kerugian totalnya itu bergantung berapa lama sebetulnya jembatan ini bisa dibangun kembali. Karena jalur distribusi terutama di pantai timur tentunya akan terganggu. Baik, Mas Rio Tuasikal, jurnalis VOA, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Mas Rio.